Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillahirrabbilalamin kalau sehat semua. Sebelumnya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki ke materi, Ibu bersensi terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, masuk semua ya teman-teman. Kira-kira masih ada yang ingat tidak kemarin kita membahas apa? Iya, kita membahas teks argumentasi. Siap menemukan ide pokok, kalimat fakta, dan opini. Baik, hari ini yaitu kita akan mempelajari teks persuasi dengan memahami poster. Sebelumnya Ibu ingin bertanya mengenai beberapa hal. Pernahkah kalian melihat sebuah poster? Tentunya pernah ya. Lalu biasanya di mana sih kalian melihat sebuah poster? Biasanya kalian melihat di tempat-tempat umum atau di pinggir jalan. Mungkin ya. Lalu apa sih tujuan pemasangan poster? Bagaimana? Sudah terjawab? Nah, jadi apa sih itu poster? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum atau di pinggir jalan, berupa pengumuman atau iklan. Nah, jadi kalau kalian pergi ke sekolah, kalian melihat iklan-iklan di pinggir jalan itu merupakan sebuah poster. Jadi, poster ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Lalu sebenarnya tujuan dibuatnya poster itu untuk apa ya? Nah, ada dua tujuan poster, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum adalah sebagai media publikasi agar masyarakat membaca dan melakukan sesuatu dengan apa yang ada di dalam poster tersebut, secara tidak langsung mengajak untuk melakukan sesuatu. Lalu tujuan khususnya adalah maksud dan tujuan dibuatnya poster bergantung pada apa yang diinginkan oleh pembuat poster. Poster seperti untuk tujuan komersial. Syarat poster yang baik. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus singkat, padat, jelas, tapi berisi. Selanjutnya, poster menggunakan kombinasi antar kalimat dan gambar. Yang keempat, harus mampu menarik minat khalayak. Selanjutnya, menggunakan media yang digunakan dalam proses harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Yang terakhir, ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat. Nah, lalu ciri-ciri poster itu seperti apa sih? Pertama, poster terdiri dari gambar dan tulisan kertas atau kain yang berukuran besar. Kenapa? Karena supaya mudah dilihat dari jauh oleh pembaca. Jadi tidak harus dilihat secara fokus, tetapi bisa sekali lewat. Meskipun demikian, bisa terbaca dengan jelas. Lalu selanjutnya poster ditempel pada tempat umum dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Jadi biasanya ditempel pada tempat umum atau di pinggir jalan supaya menarik perhatian masyarakat untuk masyarakat atau seseorang untuk melihatnya. Lalu bahasa yang digunakan dalam membuat poster itu bahasanya harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambaran supaya bisa lebih jelas dan orang-orang berpikir yang sama dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, setelah tadi kita berkenalan dengan poster dan melihat bagaimana syarat ciri poster, jadi apakah kalian bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya teks persuasi itu? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Jadi teks persuasi itu adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan, saran, pengaruh, himbauan, larangan, arahan, atau
perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Poster itu salah satunya bentuk teks persuasi ini. Bagaimana sudah bisa dipahami mengenai poster dan juga teks persuasi ini. Nah, kali ini ada sebuah tantangan untuk kalian. Sebelumnya silakan baca teks terlebih dahulu, teks berikut. Atau bisa dibuka pada buku paket halaman 37 ya teman-teman. Teks yang berjudul Dari Padi Keberhasilan Analog. Silakan baca. Selanjutnya kalian membuat dan membaca teks tadi. Bagaimana? Sudah mendapat inspirasi untuk membuat sebuah poster? Silahkan berdiskusi dengan teman satu bangku kalian atau membuat bentuk kelompok. Poster apa yang kira-kira kalian akan buat? Lalu buatlah poster secara berkelompok. Susun dengan kalimat yang singkat, padat dan menarik dan mempersuasi pembaca, sertakan gambar pilihan, jenis huruf yang jelas dan ukuran yang proporsional sehingga pembaca tertarik untuk membaca poster tersebut. Nanti kita akan presentasikan di kelas. Sampai bertemu di minggu depan ya teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau ibu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.